wabarakatuh. Yang kami hormati dan mohon doa hasanahnya Ustaz Kiai Haji Ahmad Muslim, sarjana teknik, para peserta tidak rohiyah, para tarafin tarafida, SMK rohiyah, rahmatullah. Potong salah. Coba aktivitas selain mengikuti tabligh akbar yang semuanya baik diperhatikan. Alhamdulillah hari ini kita mengadakan tabligh akbar dalam rangka Maulid Nabi Muhammad SAW dan hari santri 1444 Hijriah dengan penuh nikmat iman, Islam dan Islam, sehingga dengan kenikmatan itu marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah, karena hanya dengan bersyukur kepada Allah, Allah akan tambahkan nikmat kita dengan sebaik-baik nikmat. Salawat beserta salam marilah kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafaatnya dan jadi pengikutnya di yaumil akhir. Baik, para asatidzah, para SMK rohiyah, rahmatullah. Alhamdulillah kita memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad SAW, bukan hanya memperingati kelahiran beliau, tetapi kemudian memperingati turunnya risalah yaitu Islam sehingga sampai kepada kita. Maka alhamdulillah tadi pagi sudah dilangsungkan 4 musabaqah, musabaqah ada, musabaqah pidato, musabaqah kaligrafi dan musabaqah puisi, dalam rangka kemudian untuk bagaimana kita dapat mencintai Nabi, mencintai syariatnya, meneladani kehidupannya dan meneruskan risalahnya. Karena wa ma Muhammad illa rasul, bahwa sesungguhnya pada diri Rasul terdapat suri tauladan yang baik. Nanti bersama beliau Ustaz Kiai Haji Ahmad Muslim, kita akan kemudian mengkaji bagaimana sirah Nabi Muhammad SAW dan juga memotivasi kita untuk dapat meneladani. Kemudian yang kedua, sebagai santri, bahwa peringatan ini dijadikan sebagai momentum untuk revolusi jihad. 22 Oktober diperingati sebagai hari santri, karena di saat itulah kemudian Kiai Haji Hasyim Asy'ari menyampaikan resolusi jihadnya untuk melawan kafir. Nah, maka kita sebagai santri kita punya resolusi jihad. Untuk apa? Untuk kemudian melawan hawa nafsu kita, memenangkan perang hawa nafsu kita untuk menjadi pribadi yang semakin soleh, semakin bertakwa dan semakin beriman kepada Allah. Maka tema Maulid Nabi Muhammad SAW adalah cinta Nabi, cinta syariatnya, teladani kehidupannya dan lanjutkan risalahnya. Semoga kita dapat mengemban risalah yang diemban oleh Nabi Muhammad SAW. Kami sampaikan terima kasih kepada seluruh panitia, terutama dari OSIS, ini program terakhir OSIS masa hikmah 2021-2022, yang nanti sebentar lagi akan diadakan pemilihan OSIS baru. Alhamdulillah ini Mas Fahmi Khotib kemarin terpilih menjadi Ketua Umum Pengurus Daerah Pelajar Islam Indonesia Kota Semarang. Beri tepuk tangan Mas Fahmi. Artinya beliau sudah dapat 1 tiket beasiswa sarjana, mau milih Unmus atau Unisba. Nah ini kemarin jadi pelajar Islam Indonesia Kota Semarang namanya dari Robi.
awal yang baik untuk dilanjutkan oleh yang di kelasnya, dan kita dapat amanah dalam mengemban kepemimpinan. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih jazakumullah khairan katsiran kepada Ustaz Kiai Haji Ahmad Muslim yang telah hadir pada pertemuan atau pada kajian ini. Semoga kita dapat mengambil hikmah dan nasihatnya untuk dapat kita amalkan. Mohon maaf bila itu hidayah wa inayah ila ma'assalamah wal faizah. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qouli hadza wa astaghfirukum ila ma'assalamah wal faizah. Tetap semangat, jaga stamina, terus belajar dan sukses selalu untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan sampaikan oleh Ustaz Habibullah, sarjana sastra, sarjana komputer, master sastra, selaku kepala sekolah. Acara selanjutnya adalah siap yang kepada beliau dan cepat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Keluarga besar SMK Rofi Raudia yang dirahmati Allah, yang terhormat Kepala Sekolah SMK Rofi Raudia Ustaz Fakhruddin Habibullah, Pak Waka, Pak Arif, Bu Waka, SKP lah ya, Bu Is, kemudian seluruh jajaran asatidah dan seluruh santri-santri dalam SMK Rofi Raudia yang semoga Allah ridho kepada kita, radiyatan mardi, Allah ridho dan kita juga ridho. Puji syukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan nikmat kepada kita sehingga pagi ini kita bisa berkumpul di sini untuk bersama-sama melakukan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Semoga di majelis ini Allah berikan keberkahan untuk kita semua. Salawat dan salam kita sampaikan kepada teladan kita Rasulullah Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya yang istiqomah mengikuti sunnahnya. Allah itu menurunkan, melahirkan Muhammad bin Abdullah bukan sebuah peristiwa yang biasa. Sebelum Muhammad diciptakan itu Allah sudah memberikan informasi
akan kehadiran Muhammad bin Abdullah sebagai Rasulullah terakhir kepada umat-umat sebelumnya. Ada sebuah riwayat saat Adam diciptakan, kemudian Adam itu di saat berada di jannah melihat ada nama Muhammad di sana. Jadi ini ceritanya nama Muhammad itu sudah ada pada saat Nabi Adam itu diciptakan. Dan itulah yang menjadi salah satu kunci ketika Nabi Adam alaihissalam beliau melakukan kesalahan dan beliau akhirnya diberikan pelajaran oleh Allah, dilucuti pakaiannya, diturunkan ke bumi, dipisahkan dengan istrinya. Ada doa yang diajarkan oleh Allah kepada Nabi Adam alaihissalam, yaitu apa? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Tapi tidak cuma itu, ada yang menyelamatkan Nabi Adam, karena Nabi Adam ingat bahwa ketika dia di jannah tertulis nama Muhammad, maka dia berwasilah atas nama Muhammad. Jadi Muhammad belum ada, tetapi namanya sudah ada. Maka Nabi Adam alaihissalam ini memohon ampun kepada Allah, salah satunya melalui wasilah Nabi Muhammad SAW. Maka ketika itu Allah bertanya, dari mana engkau tahu nama Muhammad? Maka kemudian Adam menjelaskan, ya Allah, waktu di jannah saya melihat ada tulisan Muhammad. Saya yakin pasti itu makhluk yang terbaik sehingga tertulis di sana. Di nabi-nabi selanjutnya informasi tentang Nabi Muhammad itu juga ada. Nabi Musa alaihissalam diberikan informasi tentang Nabi yang terakhir, ya kan? Nabi Isa alaihissalam pun diberikan informasi tentang Nabi yang terakhir. Kalau kita baca surat As-Saff, ada yang hafal surat As-Saff? Mana ini yang hafal surat As-Saff? Katanya anak-anak Rabi-Rabiah itu hafid. Silakan, saya pengen ngetes. Kalau memang hafid, ya nih, maju. Nah, As-Saff. Sini, pengen kertas. Namanya siapa? Sampai. As-Saff tahu nggak surat berapa? As-Saff tahu nggak As-Saff? Juz berapa? Udah. Surat berapa? Makanya ini kalau ngapalin itu As-Saff surat berapa? Surat ke-61. Oke, sekarang baca ayat 1 sampai ayat 10. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص إذ قال موسى لقومه يا قوم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم فلما زاغوا وزغوا فانظروا إن قوم بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه محمد فلما جاء بالبينات قالوا هذا سحر مبين ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعو إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الفاسقين
الذي أرسل رسوله بالحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. Ya, yang ayat berapa? Ayat 8 yaitu bukan fasik, yang fasik kan tadi yang pertama, ya kan? Kemudian dia oke. Tadi ada ayat wa qala Isa bin Maryam ya bani Israil inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat tawrati wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Jadi ada informasi wa qala Isa bin Maryam, ingatlah ketika Isa bin Maryam itu berkata kepada siapa? Ya Bani Israel, wahai Bani Israel, ini Rasulullah ilaikum, sesungguhnya aku ini adalah utusan Allah untukmu. Ini Rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurat, yang membenarkan terhadap apa yang sudah dijelaskan di dalam Taurat. Musaddiqan lima baina yadayya minat Taurat wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Dan aku berikan kabar gembira akan datang rasul sesudahku yang namanya Ahmad. Nah, ini katanya namanya Muhammad. Ini kenapa namanya Ahmad? Nah, itu ya. Maka kemudian nanti ada zamannya tahun 1700-an muncul gerakan Ahmadiyah namanya Gulam Ahmad. Karena itu kan namanya di dalam Al-Quran disebutkan sebagai Ahmad, bukan Muhammad. Nanti kita akan bahas. Ya kan? Kenapa di dalam itu tadi disebut sebagai namanya Ahmad? Ya. Kalau ini kan belajar bahasa Arab, belajar bahasa Arab. Ahmad dengan Muhammad bedanya. Saya Ahmad dulu. Ahmad itu kalau ini merupakan kata apa? Ahmad itu kata apa? Kata jar, kata benda, atau kata sifat? Kata sifat. Nah, artinya apa Ahmad itu? Paling. Jadi kalau ada ini kalau ada kata sifat, kemudian diawali dengan a, itu dalam bahasa Arab, kita bahasa Indonesia namanya superlatif. Misalnya Jamalun itu apa artinya? Cantik. Jamil, Jamal artinya cantik. Kalau lebih cantik atau paling cantik, Asma. Sempurna itu Kamal, Kamil, ya kan? Kalau paling sempurna Asma. Nah, Hamidah itu memuji, kalau di tadi menjadi paling terpuji namanya Ahmad. Nah, gitu ya, itu bahasa Arab. Namanya superlatif, ada paling. Jadi Ahmad itu menunjukkan sifat, ya kan? Bukan orang, sifatnya Ahmad. Maka ini sudah informasi sifatnya Ahmad. Sehingga nanti ada beberapa peristiwa ya mungkin kalian pernah mendengar atau tidak. Nah, ini nanti saya ceritakan supaya kalian tahu bahwa Muhammad itu sudah ada informasinya jauh sebelum Muhammad itu. Maka ini ada kisah-kisah yang menarik. Misalnya ketika Nabi Muhammad ini, kalau ini kita bicara tentang Maulud, kapan Nabi Muhammad itu dilahirkan?
Katanya 12 Rabiul Awal tahun gajah. Kenapa disebut tahun gajah? Kenapa? Tanya kenapa? Aku nanya kenapa? Kenapa Abraham mau menyerang Ka'bah? Belum ada Islam saat itu ya. Nah ini saya ceritakan sedikit kisah yang unik dari Abraham. Dulu yang namanya Ka'bah ini sudah dibangun oleh siapa Ka'bah itu? Nabi Ibrahim, betul. Jadi Nabi Ibrahim mendirikan Ka'bah dan kemudian mulai mengajarkan ritual haji. Ritual hajinya itu bagaimana? Tawaf, ya kan sama. Ada tawaf, ada sa'i. Itu sudah ada sejak zaman Nabi Ibrahim. Diturunkan turun. Tapi ingat, siapa Nabi yang meninggal di Mekah? Nabi Ismail. Jadi kalau kita lihat tidak ada Nabi yang meninggal di Mekah kecuali 2 orang. Siapa? Nabi Ismail dan Nabi Muhammad. Ya. Nabi Ibrahim tinggal di Mekah? Tidak. Di mana Nabi Ibrahim tinggalnya? Di Palestina. Ya kan? Nanti Nabi Ibrahim punya anak. Jadi satu lagi namanya Ishak, ya kan? Nabi Ishak juga sama di Palestina punya anak. Siapa lagi Nabi Ishak punya anak namanya Yakub. Yakub punya anak namanya ya wis berarti pintar. Kembali ke sini. Informasi tentang Nabi Muhammad itu sudah ada tadi. Maka ketika ini mulailah ada apa namanya, ketika tadi Nabi Ismail ada di sini, ini mulai ada kehidupan di Mekah. Nantinya Mekah ada apa-apanya. Tapi kan Nabi Ismail ditinggal bersama ibunya, mulailah dia menjadi daerah yang diminaati. Sampai kemudian turun-turun gitu ya. Ini setiap bulan Dzulhijjah ada orang datang ke Ka'bah untuk melaksanakan ibadah haji. Jadi ibadah haji sudah dari dulu bulan Dzulhijjah. Abraham itu siapa? Abraham bukan raja. Abraham hanya gubernur. Abraham itu gubernur di Yaman. Yang saat itu Yaman masuk ke dalam wilayah Abyssinia atau sekarang namanya Ethiopia. Jadi saat itu di Abyssinia ada rajanya, kemudian gubernur di Yaman namanya Abraham. Nah Abraham melihat ramainya Ka'bah itu, dia iri, maka dia pengen memindahkan Ka'bah ke Yaman. Dia bikin gereja yang bagus di Yaman, ya kan? Tapi ada orang Mekah yang nggak terima. Mosok nanti orang haji pindah ke Yaman. Maka ada orang Mekah ini datang ke Yaman menghancurkan gereja yang sudah dibangun oleh Abraham. Abraham tahu bahwa gerejanya ini dihancurkan oleh orang Mekah, maka dia kemudian berangkat bersama pasukannya ke Mekah untuk menghancurkan Ka'bah. Itu ceritanya. Jadi berangkatlah mereka ke Mekah, melewati beberapa negara, sampai kemudian dari sana, ini ceritanya itu dulu di sekitar Ka'bah kan ada 3 berhala yang besar.
Apa saja berhalanya? Lata, Uzza, Manat. Pertanyaannya, itu letak berhalanya ada di mana? Hah? Nggak tahu ya. Berhalanya itu terbagi tadi Lata, Uzza, Manat. Lata ada di Taif, Taif nih. Uzza ada di Ka'bah tadi, Manat ada di Jeddah. Oh, jadi beda ya. Jadi jangan menganggap ini ada di satu tempat, tidak. Jadi ceritanya Lata itu ada di Taif, apa ini tadi? Uzza ada di Mekah, Manat ada di Jeddah. Ini Abdullah ini ceritanya ketika jalan dari Yaman dia menuju Taif. Ceritanya gitu, ke Taif dulu baru masuk ke Mekah. Di Taif itu orang Taif takut, jangan-jangan nanti justru yang karena si tadi Abdullah tidak tahu Ka'bah kayak apa, takutnya justru kuilnya Lata yang mau dihancurkan. Maka orang Taif kemudian menghentikan pasukan Abdullah, dia mengutus salah satu orangnya untuk menunjukkan jalan ke Makkah. Nah, gitu. Tapi ceritanya di tengah jalan orang menuju jalan ini meninggal. Dan dia tadi sejak awal, ini ceritanya sejak awal si Abdullah sudah dekat menunjuk jalannya. Orang Mekah yang ditawan ini menjadi penunjuk jalan. Selama menjadi penunjuk jalan perjalanan tadi, si orang Mekah tadi yang ditawan dia belajar dia kepada si pamang gajah. Jadi ceritanya gajahnya cuma satu. Gajahnya nggak banyak. Ini kan kalau kita membayangkan pasukan gajah, gajahnya banyak. Tidak, gajahnya cuma satu yang besar yang dinaiki oleh Abdullah. Dan ada pamangnya. Nah ceritanya orang yang ditawan ini kemudian belajar cara mengendalikan apa instruksinya gajah supaya bisa gajah hidup, gitu ya. Gajah berdiri, gajah jalan. Ketika sudah mendekati Mekah, si pawang ini kemudian setelah tahu caranya itu bisikin pada gajah. Ini ceritanya pawangnya ayo jalan, tapi dia si orang ini ngomong duduk gitu ya. Akhirnya gajahnya duduk, nggak mau jalan. Nah, itu pokoknya nggak mau jalan ke Mekah. Akhirnya jengkel si Abdullah sudah balik lagi. Ketika disuruh balik, si gajahnya balik. Oh, berarti gajahnya mana? Lagi balik ke sana. Siang ini ngomong lagi, jangan tahu, duduk aja. Akhirnya gajahnya duduk. Nah, gitu ya. Singkat cerita, pokoknya ini terjadi pemangkuan dan kemudian tinggal aja gajahnya. Berangkatlah pasukan ini menuju Ka'bah. Sebelum ini ada sebagian berangkat menuju Mekah untuk merampas barang-barang yang ada di Mekah. Kemudian dibawa lagi ke campnya tadi, ke pusat markasnya. Terus akhirnya begini aja deh. Ini tahu nggak yang siapa yang menjadi pemimpinnya orang Mekah? Suruh ke sini. Nah itu kata Abdullah. Akhirnya yang berangkat siapa? Abdul Muthalib berangkat. Kemudian Abdul Muthalib ini negosiasi. Di mana ya? Aku mau menghancurkan Ka'bah. Jangan dihalangi ya. Kata Abdul Muthalib, ya silakan aja. Nah terus kamu minta apa? Kompensasinya aku mau menghancurkan Ka'bah. Kata Abdul Muthalib, lah itu kemarin kan ontaku yang 200 ekor onta itu diambil sama anak 200 orang dikembalikan. Nanti dikembalikan, ontanya dikembalikan oleh Abdullah. Dan kenapa kamu nggak khawatir Ka'bah mau saya hancurkan? Kata Abdul Muthalib, itu yang punya bukan saya, yang punya Allah, yang jaga juga Allah. Ngapain saya pusing-pusing? Ya Allah saja yang jaga. Abdul Muthalib. Akhirnya kemudian Abdul Muthalib pulang bersama ontanya yang dirampas tadi, dan kemudian dia ngomong kepada orang Mekah, sudah kita nyikir saja, biarin aja Abdullah. Surat Al-Fil ceritanya. Wa arsala alaikum tairan ababil. Maka kemudian utus burung-burung ini
untuk menghancurkan pasukan Abu. Jadi ini salah satu kehebatannya, kok bisa ya? Ini kan harusnya sudah hancur pulang-pulangnya, tapi kemudian dijaga oleh Allah. Sehingga ketika nanti akhirnya Nabi Muhammad dilahirkan itu posisinya memang saat itu ada kisah Nabi Muhammad itu lahir sudah tidak punya bapak. Kemana bapaknya? Ceritanya ini bapaknya berdagang ke negeri Syam, pulang dagang belum sampai ke Mekah, sampai di Yasrib beliau sakit dan kemudian meninggal di sana. Nah, jadi nanti kalau kita lihat ya sejarahnya, bapak ibunya Nabi Muhammad itu meninggalnya di Yasrib sama seperti Nabi Muhammad. Ya, jadi ini nanti ceritanya begini. Singkat cerita, Nabi Muhammad lahir, semua keluarganya senang. Meskipun ini tadi tidak ada bapaknya, yang Aminah ibunya ini melahirkan sendirian, setelah melahirkan kemudian menginformasikan kepada mertuanya. Ya, oh saya kasih tahu dulu nih. Mbaknya Nabi Muhammad namanya siapa? Abdul Muthalib. Abdul Muthalib. Abdul Muthalib punya anak berapa? Ceritanya Abdul Muthalib itu anaknya banyak. Ceritanya begini, ini ada kisahnya Abdul Muthalib ini. Abdul Muthalib itu dulu pengen punya anak laki-laki yang banyak untuk bisa meneruskan kepemimpinan yang ngurusi ngasih minum orang haji. Ceritanya begitu gitu. Sampai dia bernada, kalau saya punya anak laki-laki 10, maka salah satu dari anakku akan aku korbankan untuk persembahan kepada Tuhan. Kalau aku punya anak laki-laki 10, salah satunya aku korbankan. Itu ceritanya begitu. Dan Allah takdirkan itu anaknya Abdul Muthalib laki-laki 10. Nomor 10 itu Abdullah. Itu ceritanya. Nah, sampai singkat cerita dia ingat nadarnya, ya kan? Kemudian dia berundung sama anak-anaknya. Sudah agak dewasa ya sekalian lah, mungkin kalau Abdullah sudah 10 kalian. Kemudian dia ngomong, nah, bapak pernah bernada, kalau punya anak laki-laki 10, maka salah satunya akan aku korbankan. Gimana nak menurut kalian? Kata anak-anaknya, ya pas sudah bernada begitu ya, monggo bapak saja. Nah, terus siapa ini yang harus bapak korbankan? Akhirnya diundi. Dan ketika diundi itu nama Abdullah yang terpilih. Diundi sampai 3 kali. Abdullah lagi. Maka akhirnya Abdullah ini mau dikorbankan. Ceritanya sudah dibawa ke depan Ka'bah nih, mau disembelih. Tapi ingat ya, 10 anak laki-laki ini dari ibu yang berbeda ya, jangan dibayangkan ibu suci satu. Ibunya beda-beda. Nah ceritanya, ibunya Abdullah ini kemudian ngomong ke saudara-saudaranya, Abdullah mau dibunuh sama bapaknya sendiri. Akhirnya kemudian saudara-saudaranya ini datang kepada Abdul Muthalib. Kok ya dipikir lagi, mosok anakmu mau dibunuh, gitu ya, ceritanya gitu. Tapi kata dia, ya aku sudah sadar kok. Terus bilang, yuk sekarang gini aja deh, kamu datang ke orang pintar, datang ke orang pintar, apa sarannya? Maka kemudian Abdul Muthalib berangkat bersama Abdullah ke orang pintar. Itu juga sama orang pintarnya daerah Yasrib sana. Ceritanya begitu, diomongi kali, oh gini aja. Sekarang kamu undi lagi, undi pakai anak panah. Jika jadi ceritanya ini pakai, kalau zaman dulu undinya pakai anak panah.
Kamu sekarang mau barter pakai apa? Kamu punya barang berharga apa? Katanya aku punya barang berharga ini paling ternak. Ya sudah, sekarang ternakmu ada berapa? 10 ekor unta. Sekarang kamu gini aja, undi, menurut undian ini nanti yang terpilih apa persembahan 10 ekor untamu atau Abdullah. Kalau Abdullah yang terpilih, maka tambahin lagi 10 lagi 20. Kalau masih terpilih lagi tambahin 10. Akhirnya dilaksanakan. Jadi ceritanya ternyata benar. Setiap kali di undian apa Abdullah 10, Abdullah tambah 10 sampai kemudian genap 100 ekor unta, baru kemudian unta. Maka kemudian akhirnya Abdullah nggak jadi dikorbankan, diganti dengan pengorbanan 100 ekor unta. Nah gitu ceritanya. Jadi ini sebenarnya Abdullah ini mau meninggal duluan sebelum nikah, tapi karena Allah takdirkan dia akhirnya bisa hidup lebih lama, menikah dengan Aminah. Hanya sayangnya beliau tidak sempat melihat kelahiran putranya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Nah kembali ini, jadi Nabi Muhammad itu kemudian setelah lahir disusukan kepada Halimah As-Sa'diyah. Itu pun sebenarnya Halimah tadinya nggak mau nyusuin. Kenapa? Karena Aminah seorang janda, tidak ada yang membackup. Orang kalau mau menyusui itu dibayar. Tapi ini kalau kemudian bapak air anak sama bayar. Jadi Halimah sebenarnya tadinya nggak mau. Tapi karena dia sudah muter-muter ke Mekah itu nggak ada yang mau nitip kepada dia, ya sudah terpaksa. Tapi ada yang menarik ketika dia tadi membawa Muhammad, ya kan? Dia tadi bekalnya dari rumahnya. Kenapa namanya Halimah As-Sa'diyah? Sa'diyah itu merupakan nama desanya. Jadi ceritanya dia pulang dari Mekah ke Sa'diyah. Dia membawa kambing yang kurus-kurus. Begitu dia bawa Muhammad, ini kambingnya yang betina mulai ada susunya. Jadi dia selama perjalanan minum susu kambingnya itu. Ceritanya begitu. Ketika pulang, ini ternak kambingnya semakin banyak. Jadi yang lain orang itu tidak bisa beranak banyak, dia ternaknya semakin banyak. Jadi kehadiran Muhammad membawa berkah bagi Halimah. Itu ceritanya. Sehingga Halimah mungkin sudah tak pikir dapat duit lagi, karena dia sudah dapat ini keberkahan dari kehadiran Muhammad. Singkat cerita, sampai kemudian Muhammad itu dikembalikan kepada ibunya, ibunya meninggal dititipkan lagi kepada kakeknya, kakeknya meninggal dititipkan lagi kepada pamannya Abi Thalib. Nah ketika dititipkan kepada pamannya, umurnya sekitar 8 tahun. Dan begitu dititipkan kepada pamannya, Muhammad sudah dididik untuk mandiri. Maka dia mulai mencari kehidupan sendiri dengan cara menggembalakan kambing. Angon pedus, jadi upah angon pedus itu dia bisa mendapatkan penghasilan sampai sekitar umur 12 dia diajak Abu Thalib untuk berdagang kesam. Jadi ceritanya kalau orang Mekah dagang kesam itu ada rest area. Ada rest area di sebuah tempat mendekati Syam. Rest areanya itu sebuah gereja yang di sana ada tempat untuk istirahat para musafir. Dan ketika Abu Thalib ini membawa ponakannya itu Muhammad, ini ceritanya si pendeta gereja keluar melihat Muhammad ini, dan kemudian dia melihat ada tanda-tanda seperti yang dijelaskan di dalam Injil. Maka dia panggil paman Abu Thalib, ini siapa? Kata Abu Thalib, ini ponakan saya. Kemudian kata pendetanya, tolong jaga ponakanmu karena dia nanti akan menjadi nabi dan banyak orang yang akan
Sulisyo. Kok bisa tahu? Ya, karena secara fisik pendeta ini sudah membaca dari kitab Injil. Fisiknya ciri-cirinya begini. Ceritanya begini. Ini peristiwa pertama. Informasi ini pendeta yang dikenal sebagai pendeta Bukhari. Singkat cerita, ini Muhammad sudah dewasa, umur 20-an tahun. Dia kemudian berdagang sendiri. Bukan berdagang sendiri karena punya modal, tapi dititipi banyak orang lain untuk menjualkan. Dan suatu saat Khadijah ini, itu Khadijah itu orang kaya, perempuan kaya. Dia punya dagangan. Kemudian dia panggil Muhammad, tolong dijualkan barang saya. Ini bawa barang saya, kamu akan ditemani oleh budak saya untuk berdagang. Nah ini kemudian dia bersama budaknya Khadijah berangkat berdagang. Sama tadi, dia istirahat di gereja tadi. Cuma pendetanya sudah ganti, karena pendeta Bukhari sudah meninggal. Sekarang ganti pendetanya. Nah, ini si budak ini dipanggil sama pendeta. Itu kamu sama siapa? Terus dia sebutkan itu Muhammad bin Abdullah. Kemudian kata pendetanya, itu akan menjadi nabi. Itu katanya begitu. Jadi orang yang bersama kamu akan menjadi nabi. Ini cerita ini kemudian dibawa sampai pulang. Ini diceritakan kepada Khadijah. Khadijah dapat informasi saat dari budaknya bahwa Muhammad itu antara Muhammad dan Khadijah. Gitu ya. Jadi itu tadi sudah ada informasi bahwa ini Muhammad akan menjadi seorang nabi. Sampai singkat cerita, ketika Nabi Muhammad mendapatkan wahyu pertama, ingat ya, Nabi Muhammad ini mendapatkan wahyu pertama itu ketika beliau uzlah. Beliau menyendiri di Gua Hira. Di sana beliau kemudian didatangi oleh malaikat Jibril. Kemudian malaikat Jibril membacakan surat Al-Alaq tadi ya. Surat Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'allamal insana ma lam ya'lam. Itu ceritanya. Jadi karena takut ini Muhammad, dia pulang. Dia kemudian minta selimuti aku, Khadijah menyelimutinya. Setelah selesai, kemudian ditanya, ono foto mas jenengan itu. Kemudian Muhammad cerita, saya tidak tahu. Kemudian membaca begini. Kemudian Khadijah datang kepada saudara sepupunya yang sudah sepuh, namanya Waraqah bin Naufal. Waraqah kemudian diomongi, Waraqah ini seorang ahli kitab, orang Nasrani juga. Kemudian kata Waraqah, dia Rasul akhir. Kalau aku masih hidup, aku akan berjuang bersama dia. Tapi Waraqah sudah akhirnya Waraqah meninggalkan. Sehingga saat itu kemudian Khadijah menginformasikan kepada suaminya, Mas jenengan itu saiki wis dadi nabi, saiki dadi rasul. Tapi kami tidak tahu apa yang harus dilakukan. Ya, tadi kan ada ayat kelima tadi. Apa? Al-Alaq tadi ya. Alladzi 'allama bil qalam. Jadi ini kemudian nanti akan turun ayat selanjutnya, yaitu surat Al-Qalam. Kita tes meneh, ono sing hafal surat Al-Qalam. Nah, sini. Surat Al-Qalam sini. Nah, sini. Loh, sini mau masuk Al-Qalam sini Al-Qalam. Ayat 1 sampai 5 aja, enggak usah banyak-banyak. Sini, Al-Qalam.
5 kok. 1 sampai 5 aja. Sini. Sini. Al-Qalam surat berapa tahu? Surat ke-68. 1 sampai 5 guys. Nun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nun wal qalam ma yasturun. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Fa inna ajrun ghairu mamnun. Fa inna wa innaka ala khuluqin azim. La ala khuluqin azim. Maksud patu besiru. Ngono kuwi aku yo berarti ki yo muridé Robi yang dia lumayan. Dia apa yang sithik-sithik. Ono kan yo bangga. Yo minimal ngono kan iso metu-metu. Nek ditakoni ngono ki aku jenengan ku Robi dia yo apa? Aku ki mantan kepala sekolah Robi ya. Ngono ku yo iso metu. Robi ya anake apa-apaan ngono dites ngono. Nun. Terus gurine apa? Wis nun wae. Nun wal qalami wa ma yasturun. Nun demi al-qalam, demi pena. Wa ma yasturun dan apa yang dituliskan. Ma anta bi ni'matika, ama anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Dengan nikmat Tuhan, kau bukanlah orang gila. Ya kan? Wa inna laka la ajran ghairu mamnun. Dan sesungguhnya bagimu itu ada pahala yang tidak pernah putus. Wa inna la ala khuluqin azim. Dan sesungguhnya engkau itu berada memiliki khuluqin azim, akhlak yang bagus. Nah, jadi kenapa Muhammad dipilih menjadi Rasul? Karena Muhammad itu la'ala khuluqin azim. Maka ketika kita ingin memperingati Maulid Nabi, sebenarnya yang paling penting itu adalah bagaimana kita meniru akhlak Rasulullah SAW. Bagaimana akhlak Rasulullah? Ketika Aisyah ditanya Rasulullah itu akhlaknya kayak apa? Rasulullah itu akhlaknya pokoknya pojok Quran itu aja. Maka disebut Rasulullah itu Quran yang berjalan. Rasulullah itu orang yang berakhlak mulia, menghargai siapapun yang tua maupun yang muda. Siapapun yang mau berkontribusi terhadap agama beliau hargai. Ceritanya ini setelah dapat surat nanti, jadi begitu nanti surat Al-Quran turun, surat Al-Mudaththir turun, surat Al-Muzammil turun. Ini kan ada perintah. Ya, masyarakat sholat malam itu karena kata Allah, Inna sanulqi alaika qaulan tsaqila, karena aku akan menurunkan kepada perkataan yang benar. Jadi kalau kita ingin bisa menghadapi masalah apapun, maka kita sholat malam. Nah, gitu. Jadi sholat malam itu merupakan kunci untuk bisa menghadapi masalah. Kalian sekolah, masalahnya apa? Masalahnya belajar nggak bisa-bisa, gitu. Maka sholatlah. Sesuk ujian biar lancar, maka sholatlah. Gitu. Begitu nanti lulus, mau nyari kerja, kok orang oleh kerja, maka sholatlah. Ngono ki jenenge niru Rasulullah. Bisa tidak?
Halo? Bisa? Praktek sesuk sholat malam itu insya Allah cara belajar ini kok ya apik, nilainya insya Allah bagus gitu ya. Nanti lulus dari sini insya Allah sudah banyak yang mencari kalian. Terserah kalian mau melanjutkan ke perguruan tinggi silakan, mau mencari kerja silakan, mau usaha sendiri silakan, anak nikah juga silakan, ya kan? Nah, maka tadi yang saya katakan, kalau kita ingin meniru Rasulullah itu, kita memperingati Maulid Nabi dengan cara meniru Rasulullah. Caranya salah satu dan beliau sangat menghormati menghargai. Ceritanya ini kemudian setelah tadi dapat ayat-ayat ini, beliau mau dakwah kepada keluarganya. Dia panggil Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib saat itu umurnya masih 13 tahun. Kata Nabi, Ali, ini kamu besok masak apa ini kaki domba sama nanti siapkan susu. Jadi ceritanya masaknya sedikit, tapi yang diundang satu keluarga Bani Abdul Muthalib. Nah, saat itu mukjizat pertama yang dilihat Ali bin Abi Thalib. Mukjizat Nabi Muhammad pada saat itu, meskipun makanannya cuma segini, itu orang setiap ngambil tidak habis-habis. Sama kok diambil orang banyak itu habis-habis. Jadi semuanya masih bisa, tapi ini makanannya masih ada. Kira-kira mereka yang seneng apa? Seneng masa sidik bisa diluangkan. Nah itu mukjizat itu namanya. Mukjizat Nabi Muhammad ini salah satunya. Kalian tahu mukjizat Nabi Muhammad apa aja? Yang kalian tahu mukjizat Nabi Muhammad itu apa? Al-Quran. Wah, ya ini makanya kalau belajar sirah itu kan Muhammad itu memiliki mukjizat yang banyak. Nah, nanti kapan-kapan kita belajar. Wes iki cerita ini sampai ini dulu. Singkat cerita ini Ali sudah menghadirkan orang-orang ini dan kemudian Nabi mengatakan, siapa yang mau mengikuti aku? Siapa yang mau menjadi pemimpinku? Kemudian Ali ngomong, saya ya Rasul. Maka kemudian Rasul mengatakan, tolong dengarkan, inilah pembelaku, maka ikutilah dia. Padahal itu ada bapaknya Ali Abu Thalib, maka saudara-saudaranya Abu Thalib, Muhammad itu kowe kon nurut karo anakmu, kamu disuruh mengikuti anakmu. Tapi itu tadi penghargaan, meskipun Ali baru 13 tahun, tetapi Ali menunjukkan keyakinannya, maka dihargai beliau. Ada yang lain, anak-anak muda yang lain yang dihargai. Ceritanya ketika selesai perang Badar, banyak anak-anak muda yang kemudian pengen daftar jadi mujahid. Jadi banyak anak-anak muda yang pengen mujahid begitu selesai perang Badar. Salah satunya Zaid bin Sabit. Zaid bin Sabit saat itu umurnya sekitar 13 tahun. Kata Rasulullah, bisa cilik, orang usah dulu. Kata Rasul begitu. Nah tapi saya mau ikut hidup jiwa ya Rasul. Maka kemudian apa? Kata Rasul, ya wis ngene wae. Kamu bersemangat, belajar dulu. Kamu ikut aku tugas. Kamu tak bisa nulis, bisa ya Rasul. Sekarang tugasmu nulis kalau aku dapat wahyu. Zaid bin Sabit itu diberi tugas oleh Rasul sejak umur 13 tahun untuk menjadi sekretaris beliau. Dan ketika Rasulullah melakukan surat menyurat dengan raja-raja yang lain, salah satunya dengan Raja Romawi, yang disuruh nulis surat adalah Zaid bin Sabit. Umurnya mungkin sekitar 15 tahun ya, seperti kalian ya. Jadi Zaid bin Sabit itu masih muda, sudah menjadi sekretaris Rasul, dan beliau dikasih tugas menulis dalam bahasa Romawi. Zaid bin Sabit kemudian belajar bahasa Romawi dan dia bisa dengan lancar dalam waktu 2 bulan saja. Padahal ini kalian yang belajar bahasa Inggris, yo bisa. Pirang-pirang tahun
belajar bahasa Inggris nek ora iso. Ngoten bagus gitu. Iki belajar bahasa Inggris iso-iso. Kok meneh kon belajar bahasa Arab. Oh itu ya, oh iso-iso. Maka ini PR-nya, kalau J.I. bin Sabit orang Arab disuruh belajar bahasa Romawi 2 bulan langsung bisa. Beliau langsung menulis surat untuk Kaisar Romawi. Maka ini tantangannya kepada anak Robi Rodia. Anak Robi Rodia ini jajari ya pinter. Jajari. Aneh aku nih orang ngomong nek ngorong-ngorong tapi ngono ku ya wis ora usah tapi lagi wis pokoke pinter kae. Jadi tantangan saya kepada anak Robi Rodia hari ini tunjukkan potensi